Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semua untuk berbicara mengenai finansial. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya tak henti-hentinya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk menggurui, pamer, apalagi untuk ria ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai cara membuat sinking fund. Oke, untuk tema dekorasi halaman quote di sinking fund kali ini saya memilih balon udara dengan harapan semoga sinking fund saya ini bisa terkumpul setinggi terbangnya balon udara ini ya teman-teman. Maaf teman-teman sedikit lebay. Oke. Di sini sambil saya menggambar, sambil saya juga cerita-cerita ya teman-teman mengenai sinking fund ini. Nah, saya yakin nih teman-teman semua sudah pada tahu dan paham sekali, atau bahkan mungkin sudah ada yang pernah membuat sinking fund ini ya teman-teman. Bagi saya sinking fund ini ialah salah satu metode menabung yang bisa membuat semua sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan menabung kita itu tercapai ya teman-teman, dan tentunya lebih tepat waktu. Karena melalui sinking fund ini, selain kita merencanakan dananya, kita juga telah merencanakan waktu atau target deadline untuk pengumpulan dana itu sendiri. Nah, oke teman-teman, ini saya lagi menggambar balon udara dengan berbagai macam warna-warni. Itu artinya sinking fund saya kali ini juga ada berbagai macam kriteria. Nah, untuk quote kita kali ini, di situ saya menuliskan dengan bahasa Inggris lagi, yaitu it's not your salary that make you rich, but it's your saving habits. Yang artinya ialah bukanlah gajimu yang membuatmu menjadi kaya, tetapi adalah kebiasaan menabungmu. Ini sangat sesuai sekali ya teman-teman dengan tema video kita kali ini, yaitu menabung melalui sinking fund. Nah, di sini untuk halaman pertama sinking fund saya akan membuat 3 kriteria untuk sinking fund, yaitu tiga-tiganya temanya ulang tahunnya teman-teman. Yang pertama itu ada ulang tahun mama saya, yang kedua itu ulang tahun mertua saya, dan yang ketiga itu ialah ulang tahun anak saya Zoe. Nah, di sini saya akan menggambar kotak-kotaknya terlebih dahulu. Nanti di tiap kotak ini akan saya tuliskan angka-angka berapa yang saya harus kumpulkan per kotak ini. Jadi kotak ini mengimplementasikan atau menggambarkan 1 bulan ya dalam setahun itu. Nah, di sini untuk ulang tahun mama saya akan memberi gambar sebuah kado, di mana memang mama saya itu lebih suka dengan yang namanya kado. Terus di situ juga saya akan menuliskan start mulai dari bulan Juli, karena kebetulan mama saya itu ulang tahunnya di bulan Juli. Artinya setelah uang sinking fund saya keluarkan di bulan Juli, saya harus mengumpulkannya kembali di bulan Juli dan berakhir di bulan Juni. Nah, untuk dana sinking fund ini saya tidak banyak-banyak ya teman-teman. Saya hanya mengumpulkan 50.000 saja untuk tiap bulannya, karena terus terang untuk ulang tahun mama saya ini biasanya saya sering patungan dengan saudara-saudara saya yang lainnya ya teman-teman untuk beli kadonya. Nah, untuk sinking fund kedua itu ulta mertua saya, di mana ulta mertua saya ini saya berikan dekor cake. Nanti cake ini akan saya berikan warna pink karena mertua saya sangat suka dengan warna pink. Dan sama seperti tabel atau kolom pada sinking fund ultah mama saya itu ada 12 kolom, tapi di sini akan dimulai dari bulan Oktober karena mertua saya itu kebetulan ulang tahunnya di bulan Oktober. Jadi saya akan start kembali mengumpulkan dana dari bulan Oktober hingga bulan September di tahun ini. Nah, terakhir itu ialah ulang tahun Zoe. Di situ saya akan menggambarkan sedikit meriah, yaitu topi ulang tahun dan balon-balon, karena anak-anak kecil memang suka dengan yang namanya balon-balon dan warna-warni.
Nah, sama untuk Zoe juga sama seperti mertua saya, dia start di bulan Oktober, tapi dengan jumlah yang berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk mertua saya dia sama dengan mama saya itu Rp50.000 per bulannya. Untuk Zoe saya budgetkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Karena seperti biasa, kalau untuk mama saya dan mertua saya itu kami selalu patungan sama saudara-saudara saya untuk mama saya dan saudara-saudara suami saya untuk mertua saya. Sementara untuk Zoe ini sendiri itu pasti semua budgetnya itu bersumber dari saya dan suami saya sebagai orang tuanya. Begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ke halaman kedua Sinking Fund dengan 3 kriteria yang berbeda. Yang pertama itu ialah kurban, dan yang kedua itu ialah servis mobil, dan yang ketiga itu ialah pajak kendaraan mobil suami saya. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik jangan hanya bisa membeli mobil tapi tidak bisa membayar pajaknya, teman-teman. Yang namanya punya kendaraan itu pasti punya tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Nah, karena untuk kurban, servis mobil maupun pajak mobil ini nilainya sedikit banyak ya teman-teman, dan sedikit membebani kalau misalnya satu kali dikeluarkan, maka dari itu di sini saya juga membuatkan sinking fund-nya ya teman-teman. Jadi untuk kurban itu sendiri saya mulai di bulan Juli, karena kalau tidak salah itu untuk 2022 ini kita akan lebaran haji itu di bulan Juni atau Juli ya teman-teman, lupa saya. Jadi setidaknya saya harus mengumpulkan dana itu 1 bulan sebelumnya, begitu ya teman-teman. Jadi untuk kurban itu saya budgetkan sebesar 250.000 per bulan, sama di sini ada 12 kolom, dan di sini saya hias dengan gambar domba. Terus untuk servis mobil itu juga kebetulan sekali entah kenapa jadwal servis mobil dan jadwal pembayaran pajak mobil saya itu bertepatan di bulan Juli. Jadi bulan Juli ini adalah bulan yang lagi banyak-banyaknya pengeluaran di keluarga saya ya teman-teman. Nah, untuk servis mobil sendiri budgetnya juga sama ya teman-teman. Itu saya kasih budget 250.000 per bulan, karena dia juga sekitar 2 jutaan, hampir 3 jutaan lah untuk servis mobil. Sekali servis itu sudah include dengan ganti oli ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, untuk sinking fund pajak mobil ini juga saya budgetkan 250.000 per bulan. Itu artinya ada 3 juta per tahun. Sama, di sini saya gambar juga 12 kolom. Dan for your information teman-teman, ini nanti kalau misalnya saya sudah mengumpulkan dana sebesar dana yang tertera di dalam kolom ini, saya akan mewarnai kolom ini ya teman-teman, biar saya bisa lebih semangat dan tahu ini sudah sampai mana dana sinking fund saya terkumpul. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video pembuatan sinking fund saya kali ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi ya teman-teman, karena menurut saya dengan sinking fund ini kita bisa mencapai tujuan jangka pendek finansial kita ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata saya mohon maaf apabila ada ucapan saya yang menyinggung atau salah-salah ucap di sini teman-teman ya. Di sini tidak ada bermaksud sama sekali untuk hal itu, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.